Halo semuanya, di video ini kami akan mempresentasikan tentang jualan sinyal WiFi di kampung panen untung. Nah, presentasi ini dilakukan guna memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer di Universitas Sanata Dharma yang diampu oleh Bapak John. Nah, sebelum kami membahas tentang topik ini nih, kami mau memperkenalkan diri dulu nih. Jadi, kami beranggotakan yang pertama, Devina Melasari dengan NIM 202214003. Kemudian yang kedua, Gregorius William LN dengan NIM 202214015. Kemudian yang terakhir, Elsia Yohan Agatha dengan NIM 202214016. Nah, di topik ini kami ingin membahas banyak. Kenapa sih kok jualan sinyal WiFi di kampung panen untung? Kemudian kami juga mau menjelaskan tentang omset per bulan yang bisa didapatkan. Jadi omset itu yang kami hitung itu ilustrasi ya, jadi dengan pemisalan. Nah, kemudian kami juga memberikan info tentang komponen apa saja sih yang bisa digunakan. Terus bagaimana cara agar bisnis ini tuh bisa berjalan. Jadi kami akan memberitahukan tentang strateginya juga. Kemudian kami juga akan menyimpulkan tentang topik ini. Nah, di era modern ini kan pasti tidak sedikit orang itu yang menggunakan handphone, kemudian laptop, PC, dan peralatan elektronik lainnya. Nah, pasti WiFi ini sangat dibutuhkan sih. Kalau menurut kami pasti WiFi ini sangat dibutuhkan. Iya kan pasti. Nah, bahkan tuh sekarang televisi aja tuh ada yang bisa menangkap sinyal WiFi. Jadi gimana sih? Gimana sih sinyal WiFi ini mau nggak dibutuhkan? Karena TV aja ternyata ada yang membutuhkan sinyal WiFi. Nah, maka dari itu di topik ini tuh kita mau kasih info kalau ternyata tuh jualan sinyal WiFi itu bisa jadi bisnis yang bisa dipegang lah, nggak cuma sekedar jualan. Kayak ya intinya tuh kalian bisa melakukan bisnis ini. Kalian yang tidak memiliki banyak modal pun kalian bisa melakukan bisnis ini. Nah, untuk tahu lebih lanjut, yuk kita langsung aja simak presentasi dari kelompok kami ini. Oh ya, sebelumnya kami dari kelompok B, mata kuliah Applikom kelas A. Oke, sorry ya, karena perkenalannya tuh jadi lupa karena kami tuh kayak bersemangat banget gitu mau jelasin. Oke, next ya. Nah, apa sih penyebab kok usaha dari sinyal WiFi ini dapat menguntungkan? Yang pertama adalah internet saat ini menjadi kebutuhan pokok. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang, kebutuhan akan internet menjadi kebutuhan yang amat pokok. Hampir di setiap sendi kehidupan dapat dijangkau menggunakan internet. Namun, bisa dibayangkan, di kampung-kampung untuk mendapatkan jaringan internet dapat dikatakan sulit dan mahal. Misalnya, orang pedesaan harus memasang menara sinyal agar akses WiFi dapat berjalan baik dan kuat. Padahal, kebutuhan akan sinyal sangatlah penting. Nah, sebagai contoh, dalam masa pandemi saat ini, membuat semua aktivitas terutama pendidikan dilakukan secara daring atau online. Hal ini dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk membuka usaha sinyal WiFi yang menguntungkan dan sekaligus bermanfaat bagi orang banyak dengan harga yang terjangkau. Lalu, yang kedua, yaitu semakin banyak orang yang menggunakan smartphone, laptop, atau PC. Nah, saat ini penggunaan smartphone atau laptop sudah tidak memandang usia lagi. Dari muda hingga tua semuanya menggunakan smartphone atau laptop untuk berbagai keperluan. Bagi anak muda contohnya, tentunya smartphone dan laptop dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan belajar online. Hal ini membuat pemakaian internet sangatlah penting dan menjadi keharusan di setiap harinya. Dari situasi ini, yang dapat kita ambil adalah keuntungan jika kita usaha sinyal WiFi di kampung. Yang ketiga adalah harga kuota yang cukup mahal dan bisa habis dalam sekejap. Seperti yang kita ketahui,
harga paket internet saat ini terlampau sangatlah mahal jika dibandingkan dengan intensitas penggunaannya yang sudah sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan pokok. Bayangkan saja, ketika pembelajaran online seperti saat ini, jika kita menggunakan kuota internet bulanan pasti akan sangat boros dan menguras dompet, sehingga mungkin orang-orang akan mencari alternatif agar lebih efisien dan hemat. Nah, dengan kondisi ini, membuka usaha sinyal WiFi dapat menjadi alternatif untuk mencari keuntungan dan menjangkau keinginan masyarakat dengan menawarkan biaya yang murah setiap bulannya dan cenderung hemat, dan memiliki intensitas penggunaan yang sepadan. Lalu, yang keempat adalah saat ini satu orang hanya bisa mendaftarkan nomor HP maksimal 3 nomor sesuai dengan aturan pemerintah yang baru. Dengan adanya peraturan seperti ini, tentunya sangat menyulitkan pengguna karena tidak dapat berganti lebih dari 3 kartu, sehingga mungkin para pelanggan sudah tidak dapat mengganti kartu sesuai dengan kekuatan sinyal yang ada di daerahnya. Dalam hal ini, kita dapat memanfaatkannya untuk menjual sinyal WiFi yang kuat, stabil sebagai alternatif bagi pelanggan atau masyarakat. Nah, poin yang kelima yaitu jualan sinyal WiFi tidak memerlukan modal yang banyak. Berjualan sinyal WiFi ini tidaklah memerlukan modal yang banyak. Kita hanya membutuhkan sarana seperti WiFi extender dan beberapa sarana pendukung lainnya. Dan jika dihitung dengan baik, pasti memiliki biaya yang kecil dibandingkan keuntungan yang didapat. Ya, katakanlah untuk mempersiapkan itu semua dibutuhkan biaya kurang dari 1 juta. Selanjutnya, berikut merupakan ilustrasi penghitungan keuangan atau omset per bulan. Nah, biaya pembelian perangkat peralatan WiFi biasanya kurang dari 1 juta rupiah. Ya, bisa kita anggap saja biaya peralatan WiFi kurang lebih adalah 1 juta rupiah. Dan langganan akses internet unlimited per bulan adalah 360.000. Lalu pelanggan kita perkirakan ada 50 orang per bulan. Nah, lalu dengan harga sewa 150.000 per bulan. Nah, dari situ kita peroleh laba kotor yaitu sebesar 7.500.000 rupiah. Dengan rincian sebagai 150.000 kita kalikan 50 pelanggan. Lalu modal awal sebesar 1.360.000 yang diperoleh dari 1 juta ditambahkan dengan 360.000 rupiah, dan modal per bulan sebesar 360.000 rupiah. Dan omset 1 bulan pertama sebesar 7.500 kita kurangkan 1.360.000 rupiah, didapatkan hasil 6.150.000 rupiah. Nah, omset setiap bulan berikutnya adalah sebesar 7.500.000 rupiah, kita kurangi 360.000 rupiah dan dihasilkan 7.150.000 rupiah. Nah, begitu bisa kan teman-teman apa keuntungan yang didapatkan jika kita memulai usaha berjualan sinyal WiFi di kampung. Itu pun dapat bertambah lagi jika memang pelanggannya mengalami peningkatan, dan begitu seterusnya. Komponen untuk memasang sinyal WiFi di kampung. Yang pertama yaitu TP-Link WA5210G yang berfungsi sebagai antena outdoor. Yang kedua yaitu tiang atau bambu sebagai pengikat antena outdoor. Semakin tinggi tiang atau bambu yang digunakan, maka akan semakin bagus karena sinyal yang diperoleh akan semakin kuat. Yang ketiga yaitu TP-Link WR740N yang berfungsi untuk menyebarkan jaringan di dalam rumah. Kemudian yang keempat yaitu kabel dan peralatan lainnya agar sinyal WiFi bisa digunakan secara sempurna. Selanjutnya, strategi penjualan. Untuk dapat jual sinyal WiFi di kampung, maka kita perlu strategi yang bagus agar dapat menarik perhatian pelanggan. Cara yang pertama yaitu tawarkan berbagai pilihan jangka berlangganan. Tujuannya supaya orang membutuhkan WiFi sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Kita bisa memberikan pilihan kepada pelanggan seperti WiFi yang bisa berlangganan bulanan, mingguan, harian, atau hitungan jam.
Kemudian, berikan penawaran harga menarik agar mereka dapat membeli sesuai dengan kebutuhan dan pilihan yang sudah diberikan. Ketiga, gunakan voucher untuk pelanggan. Ini bertujuan agar memberikan jangka waktu sesuai yang sudah dipilih oleh pelanggan. Ketika pemakaian Wi-Fi sudah berakhir, maka pelanggan yang ingin menggunakan Wi-Fi kembali bisa membeli kembali voucher Wi-Fi. Nah, udah masuk slide terakhir nih. Oke, kami akan memberikan kesimpulan hasil dari apa yang sudah kami diskusikan dan kami sampaikan kepada kalian semua. Jadi, berjualan sinyal Wi-Fi ini bisa dijadikan usaha sampingan maupun usaha utama. Kenapa sih bisa begitu? Nah, alasannya karena bisnis ini itu sangat menguntungkan. Kenapa sih kok bisa sangat menguntungkan? Kan sudah dibahas di awal kan. Nah, jadi tuh kami mau memberikan kesimpulan nih. Kalau modal yang dikeluarkan itu tidak banyak dan kita tidak membutuhkan terlalu banyak aset untuk melakukan bisnis ini gitu loh. Jadi kan biasanya ya kalau bisnis yang berbau internet itu pasti kayak butuh komputer, butuh internet, dalam pikiran kalian pasti kayak gitu kan. Tapi ternyata untuk bisnis web ini tidak memerlukan komputer seperti di warnet. Kenapa begitu? Ya karena kita cuma butuh perangkat wifi-nya aja dengan membayar 1 juta di awal, ya kurang lebih ya 1 juta itu, karena kan harga beda-beda. Kita sudah bisa mendapatkan seperangkat alat wifi. Kemudian per bulannya kita hanya bermodalkan akses internet unlimited yang bisa didapat dengan kisaran kurang lebih 360.000. Jadi gimana nih? Kesimpulannya pasti usaha ini sangat menarik dong. Makanya dengan itu kami sangat menyarankan bisnis ini bisa dilakukan oleh teman-teman mungkin yang mau butuh uang jajan tambahan atau yang mungkin mau dijadikan usaha utama atau usaha sampingan. Oke, karena ini benar sangat worth it sih buat kalian lakuin. Yang penting ketika kalian melakukan bisnis sinyal Wi-Fi ini, kalian harus konsisten dan yang pasti kalian harus ramah dengan pelanggan dan juga kalian harus memberikan ya promo-promo menarik atau memberikan penawaran yang menarik lah supaya sinyal Wi-Fi kalian ini laku, laris, dan kami jamin kalau kalian bisa menjual sinyal Wi-Fi ini dengan laku laris, pasti omset yang kalian dapat bisa mencapai 10 juta lebih. Oke, jadi sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kata yang mungkin menyinggung atau yang tidak mengenakan di hati, atau mungkin ada sedikit perbedaan pendapat dengan teman-teman. It's okay, karena kita semua juga pasti punya pendapat. Tetapi yang jelas kami sangat merekomendasikan sinyal Wi-Fi, jualan sinyal Wi-Fi ini. Sekian dari kami dan terima kasih.